menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, penolong yang sejati dan suci. Ini kerinduan kami. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Panggil Allah Roh Kudus, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Kami rindu Tuhan, urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kami perlu Engkau Allah Roh Kudus. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Penuhi kami Tuhan, penuhi hati kami Allah Roh Kudus. Kami sungguh merindukan Engkau Allah Roh Kudus. Lawat setiap kami Tuhan, lawat kami anak-anak-Mu yang sungguh rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kau penolong di dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kuasa. Pada malam hari ini Tuhan, kami tahu Engkau melihat anak-anak-Mu yang sungguh rindu untuk menyembah-Mu. Kau melihat hati kami yang rindu akan lawatan-Mu Tuhan. Kami merindukan wajah-Mu Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati. Kami bawa pujian kami di hadapan-Mu, karena kami sungguh percaya Engkau Allah yang bertahta di atas pujian umat-Mu Tuhan.
Kami perlu hadirat-Mu Yesus. Dan kami sungguh percaya Tuhan, lawatan-Mu hadir pada malam hari ini bersama dengan kami di tempat ini. Juga bersama dengan saudara-saudara kami yang mengikuti persekutuan pada malam hari ini Tuhan. Dan kami sungguh percaya pada malam hari ini Kau nyatakan cinta-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kau berikan kasih yang baru, Kau berikan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami terus menaikkan syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Karena kami yang sudah merasakan kasih-Mu yang begitu besar, karya-Mu yang sungguh-sungguh teramat besar di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh tiada kasih yang lebih besar dari kasih seseorang yang memberikan nyawanya bagi saudara-saudaranya. Bersama-sama kami naikkan pujian kami Tuhan, meninggikan nama-Mu yang kudus. Bapa di dalam surga, kami yang sungguh bersekutu pada malam hari ini, kami sungguh merasakan karya cinta-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Bersama-sama kami bawa pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Bersama-sama bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu, besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Bersama-sama katakan, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, dahsyat Engkau Tuhan, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, boleh dong kita sambil bertepuk tangan memuji-muji dan meninggikan nama Tuhan kita. Amin. Bertepuk tanganlah memuji dan meninggikan nama Tuhan. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Bersama-sama kami katakan Tuhan, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Katakan, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Bersama-sama katakan, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. dari kedalaman hati kami katakan, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Katakan, Tuhan Yesus baik, sangat baik, teramat baik. katakan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan baik, Tuhan Yesus sungguh baik.
dahsyat, teramat dahsyat. Kami katakan sekali lagi, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. dahsyat Tuhan, Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. kami naikkan syukur kami hanya bagimu Tuhan. Teramat baiklah Engkau Tuhan. Kami ingat-ingat kebaikan-Mu Tuhan. Kau yang mengangkat hidup kami. Sungguh nyata kasih dan cinta-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur hanya bagi-Mu Tuhan, yang teramat baik bagi hidup kami. Kasih dan cinta-Mu tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Naikkan syukur-Mu hanya bagi Dia. Ya, teramat baiklah Engkau Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau yang mengangkat hidup kami Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Teramat baiklah Engkau Tuhan, Allah yang penuh kuasa, Allah yang ajaib dan besar. Kau menolong bagi hidup kami Tuhan. Dan kami sungguh percaya Tuhan, apapun pergumulan kami pada malam hari ini, apapun beban hidup kami Tuhan, apapun yang kami alami Tuhan, apapun beban pekerjaan kami, apapun beban bisnis kami Tuhan, anak-anak kami, pasangan kami bawa ke hadapan Engkau dengan penuh rasa syukur Tuhan. Karena kami sungguh percaya, dan kami mau perkatakan bersama-sama katakan saudara. Kau angkat sakitku, amin. Kau angkat bebanku, katakan saudara, kau angkat sakitku. Kau angkat sakitku, kau angkat bebanku. Sekali lagi katakan, kau angkat sakitku. Engkau Allah yang sanggup. Kau angkat bebanku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Dahsyat Engkau Tuhan. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Alami Tuhan yang dahsyat pada malam hari ini. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat.
Tuhan, kami sungguh percaya Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang ajaib. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami hanya menyandarkan pengharapan kami. Dan hanya Engkau pengharapan satu-satunya di dalam hidup kami Tuhan. Bukan pengharapan yang terakhir. Amin. Bersama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah Tuhan kita dari rumah. Haleluya. Amin. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami bawa hati kami bawa hidup kami. Karena Engkau sungguh melayakkan kami Tuhan, menjadi anak-anak-Mu. Kau layakkan kami ke ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Dan pada malam hari ini, kami sungguh percaya, Kau memandang kami sampai kedalaman hati kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang bekerja Tuhan, meneguhkan setiap kami, menyatakan setiap kehendak-kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, ini pujian kami, karena kami percaya cinta-Mu terus mengalir di dalam hidup kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kau jadikan kami begitu berharga Tuhan. Kau jadikan kami menjadi anak-anak yang boleh mengalami kemuliaan demi kemuliaan bersama Engkau Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Amin. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, kami sungguh rindu. Ku perlu anugerah-Mu. Ini kami Tuhan, ku nyatakan janjiku kepadamu. Ini janji kami Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku
kami katakan di hadapan Engkau Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami nyatakan dengan segenap hati kami, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Nyatakan pujian ini di hadapan Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami bawa pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Kau kekuatanku. Kuduslah Engkau Tuhan. Hialalaseheo,
hati kami untuk lawatan-Mu. Kami mau tenggelam dalam kasih-Mu Tuhan. Perkasa sungguh hadir malam hari ini. Bawa ungkapan-Mu ke hadapan Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu di hadapan Tuhan. Kau Allah yang sanggup, Kau dahsyat Tuhan, Allah yang perkasa. Ajaib perbuatan tangan-Mu Tuhan. Kekuatan di dalam hidup kami. Dialah seheo. Bapa yang teramat baik, sungguh ajaib perbuatan tangan-Mu Tuhan. Sungguh tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Kau hadir melawat kami Tuhan. Kau tahu kedalaman isi hati kami. Dan saat ini Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang mau menyatakan doanya, boleh silakan langsung unmute mic-nya. Nyatakan doamu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu kepada kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sampai hari ini kami masih percaya Tuhan atas mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas perlindungan-Mu sepanjang perjalanan hidup kami ini. Kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan berkat-berkat, walaupun di masa-masa sulit ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus juga kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan doa kami malam hari ini. Kami masih boleh bersukacita di dalam Tuhan. Kami masih boleh bersukacita bersama dengan saudara-saudari kami seiman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kuatkanlah iman kami
dalam pergumulan badai yang hebat dalam kehidupan kami. Semoga kami tetap yakin dan percaya penyertaan-Mu selama hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau tidak akan Terima kasih. pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami pada malam hari ini Tuhan, yang terucapkan, yang kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Terlebih lagi dari kedalaman hati kami, Kau juga tahu kami persembahkan di hadapan-Mu semuanya Tuhan. Terima kasih atas sukacita yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Tuhan berikan cinta yang baru kepada kami, dan kami sungguh percaya Tuhan juga teguhkan kami dengan pengharapan yang baru. Dan hanya Engkau satu-satunya andalan kami Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami juga rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau urapi anak yang Engkau kasihi, Sister Yuni dan Bro Yudi. Biarlah kuasa wibawa ilahi-Mu yang bekerja atas mereka Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu, surat cinta-Mu kepada setiap kami. Karena sungguh kami percaya, itulah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami, terang di dalam hidup kami Tuhan. Berkaryalah Engkau Allah Roh Kudus. Kami siapkan hati kami. Patahkan setiap halangan yang membuat kami untuk tidak dapat mengerti Tuhan. Buka pikiran kami seluas-luasnya. Buka hati kami seluas-luasnya. Karena kami sungguh percaya firman-Mu mengubahkan hidup kami Tuhan. Terang-Mu sungguh-sungguh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami persembahkan demi Yesus Kristus, Allah yang hidup bersama Bapa dan Allah Roh Kudus. Kau kami tinggikan dan kami puji, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan Sister Yuni dan Brother Yudi, bersama-sama kita dengarkan pewartaan firman Tuhan. Shalom teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam semuanya. Saya ngucapin kongsi facai buat semuanya. Juga saya ngucapin Happy Valentine. Salam sarangeo. Saya temanya malam ini dikasih khusus. I love you. Waduh. Gampang ditulis, susah untuk diucapkan. Apalagi kalau ucapin nama pasangan kita ya. Kalau pasangan kita nanya sama kita, I love you. Coba, sedalam apa cinta kamu sama saya? Pasti kan pikiran kita ngomong, sedalam lautan. Pas gigi pinggir kan, nggak di tengah kan, berarti cetek. Kalau di tengah dalam, oh salah, berarti samudra. Benar juga kalau samudra nggak ada pinggir ya, itu pasti dalam. Tapi serem lah kalau main-main di dalam samudra mah, ke tengah banget. Lautan yang dalam. Saya tertarik juga akhirnya kita berdua lihat I love you ini apa, bingung juga ya. Dulu saya berdua sama Yuni, belum kenal Tuhan. Saya kenal Tuhan karena gara-gara saya kerjamah di SADR. Setelah kita udah tahu Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kita, bla bla bla, terus kita belajar. Jadi di dalam keluarga kita harus menghadirkan Tuhan. Menghadirkan Yesus di dalam keluarga saya. Saya tungguin Yesusnya nggak datang-datang. Saya tungguin nggak datang-datang. Bingung sampai saya. Sebenarnya maksudnya gimana nih? Apa saya ini salah pengertiannya? Terus denger lagi dari teman.
Yesus datang kedua kalinya. Jadi kalau Yesus benar-benar datang ke dalam rumah kita kedua kalinya, matilah kita ya. Semuanya take off kata saya. Oh ternyata menghadirkan Yesus, menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita, menghadirkan Yesus di dalam hidup kita, pribadi, dan lain-lain. Ayo kita sama-sama kita lihat dari ayatnya. Saya tampilin sebentar ya. Nah, sayanya jadi kecil, di pinggir aja. Ya. Ayo teman-teman kita baca sama-sama dari Markus 12:29 sampai dengan 31. Kita baca ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah, terpujilah Kristus. Ini dijelasin banget. Pertama, kata-kata yang paling menyeramkan, hukum. Nah, kalau kita hukum, nah, kita udah kebayang. Kemana kemari, nah udah kebayang dah. Berarti hukum itu sesuatu yang harus kita jalankan. Ini diambil dari hukum Taurat. Sebelum Yesus ada pada saat itu, Yesus menggenapi hukum Taurat. Hukum yang Yesus bawa pada saat itu kasih. Kasih. Nah, Yesus dikahnya sama orang ahli Taurat pada saat ini. Jadi seluruh isi hukum Taurat itu isinya apa? Nah inilah isinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Segenap, mungkin next. Kalau kita lihat segenap seluruh hidup kita. Apa yang kita bisa, kita serahkan ke dalam Yesus. Dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Aduh, kalau kita mau uraiin satu-satu, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Satu hal yang simpel saya buatnya. Kita memberikan pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, seluruhnya kepada Tuhan. Pikiran, perasaan, kehendak. Kita serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Jadi kita coba memahami apa yang ada di dalam pikiran Tuhan. Kita coba memahami apa yang Tuhan rasakan. Kita coba memahami apa kehendak Tuhan. Bukan apa yang kita pikirkan, bukan apa yang kita rasakan, bukan pula apa kehendak kita. Kita serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Aduh, gampang-gampang, susah-susah. Bisa, ya. Bisa, ya. Belum tentu. Mungkin secara gampang kita bisa ngeliat, ya. Untuk ngejalanin itu nggak gampang. Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Apa yang ada di dalam pikiran kita, apa itu yang ada di dalam pikiran Tuhan. Apa yang ada di dalam hati kita, itu apa yang ada di dalam hati Tuhan. Apa kehendak kita, itu kehendak Tuhan. Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Gimana cara menaklukkan itu semua di dalam diri kita? Cuma iman kepada Yesus. Iman yang menaklukkan akal budi. Iman yang bisa menaklukkan pikiran kita, iman yang bisa menaklukkan perasaan dan kehendak kita. Kita seluruhnya hidup sepenuhnya cuma buat Tuhan. Jadi kekayaan yang kita punya,
kemampuan yang kita punya, semuanya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sampai ketemu satu titik. Siapa Tuhan di mata kita? Siapa Tuhan di dalam hati kita? Siapa Tuhan di dalam pikiran kita? Kita baru bisa menemukan kata, I love you Yesus, aku sangat mencintaimu. Itu gimana kita mencintai Tuhan. Jadi yang pertama, kita harus bisa mencintai Tuhan dulu. Baru kita bisa masuk hukum yang kedua. Dari hukum yang pertama itu gimana kita bisa mencintai Tuhan. Kata-kata dari Petrus pada saat itu. Yesus pernah nanya sama Petrus, Petrus, menurut kamu siapa aku ini? Engkau adalah Mesias. Waduh. Saya sampai terbingung-bingung kenapa Petrus pada saat itu mengucapkan engkau adalah Mesias. Mungkin kalau saya ditanya, Tuhan siapa engkau? Engkau adalah juru selamatku. Engkau telah menyelamatkan keluargaku. Engkau telah menyelamatkan jalan hidupku. Engkau telah menyelamatkan aku, dan aku. Karena apa yang Tuhan sudah berikan, saya mengakui Tuhan penyelamat. Berbeda dengan apa kata Petrus, engkau adalah Mesias pada saat itu. Ternyata kalau kita dalami, kenapa Petrus bisa berkata seperti itu? Karena apa yang Petrus sudah perbuat, dia sudah bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang dia pikirkan, apa yang Yesus pikirkan, apa yang ada di dalam hati Yesus, ada di dalam hati Petrus. Yesus menyelamatkan dunia. Bukan cuma Petrus aja. Petrus diselamatkan karena dia sudah masuk ke dalam kasih Tuhan. Yesus menyelamatkan umat manusia. Petrus ikut bersama-sama dengan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Bagi Petrus sudah nggak mikirin untuk diri dia sendiri. Karena dia sudah merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Setelah itu apa yang Petrus perbuat? Yesus, aku mencintaimu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dari situ, dia terus mengikuti Yesus. Gimana kita bisa menghadirkan Yesus di dalam rumah tangga kita? Cintai Yesus. Kalau kita sudah mencintai Yesus, di dalam pikiran, hati, dan seluruhnya kita mencintai Yesus. Di dalam setiap langkah hidup kita. Pada saat kita lagi membaca, pada saat kita lagi berjalan, pada saat kita lagi diam, atau apapun itu. Kita dapat merasakan Tuhan itu hadir. Tuhan itu berkarya di dalam hidup kita. Setelah itu, kita baru bisa merasakan kita mencintai sesama. Ya, saya rasa itu aja dari saya. Ini kesempatan di dalam hidup kita, terutama pada masa Paskah di pertobatan ini. Apa yang harus kita perbuat dengan kita mencintai Tuhan? Bertobat. Bertobat. Dan bertobat. Ini kesempatan pada masa Prapaskah ini, pertobatkan pikiran kita, hati kita, kelakuan kita, untuk semakin dekat sama Tuhan. Ayat hari ini, Tuhan Yesus pengen banget kita jadi mempelainya, selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dengan kita begitu mencintai Tuhan, kita kalau bisa, baru bisa kita masuk ke hukum yang kedua, mencintai sesama. Silakan. Yang kedua adalah mengasihi sesama. Sebelum kita masuk, saya mau sedikit berpantun ya. Mungkin teman-teman ingat semuanya ada pepatah yang mengatakan, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Teman-teman yang terkasih, karena ini temanya masih berbau-bau Valentine gitu ya, makanya saya sama Yudi dipilih Lastri itu suruh membawakan, pasti ada maksudnya, ada hubung-hubungannya dengan ke situ ya. Jadi cinta antara manusia, terutama pasangan ya, lawan jenis, itu saya sama Yudi mirip seperti pepatah yang tadi ya. Pertama-tama dari mata lalu turun ke hati ya.
lalu punya perasaan ingin memiliki satu dengan yang lain. Itulah yang namanya cinta eros ya, cinta antara lawan jenis, cinta yang didorong oleh rasa hawa nafsu ya, yang menjadi cinta paling awal, rasa ketertarikan antara satu dengan yang lain ya, suami istri, pria dan wanita. Lalu di mana Tuhan pada saat itu? Tidak tahu ya. Tuhan itu rasanya ya nomor sekian lah, karena kan kita hidup, kita berusaha untuk berprestasi, belajar, bekerja dan sebagainya, itu rasanya lebih merupakan kehidupan yang utama. Ya. Cinta hanya sebatas perasaan saja, hanya sebatas kepercayaan, keyakinan. Saya dulu yakin bahwa saya bisa bahagia dengan Yudi. Saya bisa merasa saya bisa dikasihi Yudi karena saya tahu dia orangnya sabar dan baik. Padahal dulu dia nakal sekolah ya. Teman-teman sudah tahu semua ceritanya di sini sebagian besar ya. Tapi kenapa saya mau? Karena saya cuma ngelihat kebaikan dan kesabaran aja. Kadang-kadang orang lain bilang cinta itu buta, benar. Karena bagi orang lain yang melihat, itu bagusnya apa? Kok dia mau sama dia gitu? Kan dia udah jelas-jelas begini, kenapa masih mau? Begitu dan sebagainya. Begitu juga mungkin Yudi terhadap saya, banyak sekali mungkin keburukan-keburukan, ada latar belakang keluarga yang mungkin dirasa kurang pantas, kurang bagus ya, cerita-cerita di belakang punya riwayat yang kurang bagus, tapi kok dia mau sama saya? Mungkin karena saya cakep ya, waktu masih sekolah itu saya cakep. Ini bercanda ya, biar nggak pada sepi. Ya, jadi tapi cinta yang setelah walaupun udah pacaran 10 tahun lalu menikah itu bisa berbalik jadi benci. Ya, ini manusia ini unik. Bisa cinta dan benci sekaligus sama orang yang sama. Pelajaran apa yang mesti digali kalau begitu ya? Ternyata kita belum mengerti diri kita sendiri. Saya belum mengasihi diri saya sendiri. Kadang-kadang kalau kita dulu cekcok, saya mengambil misalnya ribut karena apalah begitu. Saya mengambil keputusan saya mau pergi dari rumah. Saya mau entah tujuannya apa, pokoknya pergi aja. Padahal saya nggak tahu mau pergi kemana, berapa lama, ya tinggal di rumah siapa misalnya. Apakah itu saya mengasihi diri saya sendiri? Tidak. Saya menyiksa diri saya sendiri. Apakah dengan saya meninggalkan itu saya pikir si Yudi bisa mencari saya? Ternyata enggak lagi. Kan akhirnya saya gigit jari jadi. Jadi konyol sekali. Dan berapa banyak orang-orang yang mengasihi sesamanya tanpa sadar dia menyakiti dirinya sendiri. Nah ternyata jadi dari hukum yang kedua ini, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri, itu tidak akan mungkin kalau kita tidak punya rasa mengasihi diri terlebih dahulu. Mengasihi diri itu yang seperti apa? Bukan yang selalu ingin saya yang harus dilayani lebih dulu, saya yang harus dipuaskan, saya yang harus lebih dulu berbahagia. Tetapi sebaliknya, dengan mengenal Tuhan, kita tahu bahwa kasih yang Tuhan ajarkan, kasih kekristenan, justru adalah kasih yang memberi. Bahkan kasih yang harus rela berkorban. Dan inilah kasih yang namanya agape. Kasih yang bukan meskipun ya, tapi bukan yang asal, bukan yang kalau, tapi harus walaupun dia bagaimana saya tetap mencintai dia. Meskipun dia bagaimana kekurangannya, cacatkah, sakit dan sehat, susah dan senang, tapi saya tetap mau mengasihi dia. Ingat dalam janji perkawinan. Ya. Dan kasih yang agape ini yang kita pelajari dari Kristus. Kasih yang merupakan tingkatan yang paling tinggi. Kasih yang merupakan pelajaran paling susah seumur hidup. Bahkan sampai sekarang, saya dan Yudi masih belajar untuk terus ya mau bisa melengkapi, menerima kekurangan masing-masing. Kenapa ini dicerminkan dengan hubungan kita berdua sebagai pasangan? Bukan karena mau menceritakan cerita hidup kita saja, tetapi hubungan antara suami dan istri itu sering dilukiskan seperti hubungan antara Kristus dengan gerejanya. Walaupun sebenarnya hubungan kita antara manusia dengan Allah harus lebih daripada pasangan. Karena kenapa?
Karena Allah itu hakikatnya udah lebih daripada manusia. Dia adalah roh, dia adalah transcendence ya. Tidak bisa disamakan dengan hakikat kita sebagai manusia yang fana ini. Tetapi dalam kehidupan manusia, relasi yang paling dekat adalah hubungan suami istri, yang paling intim. Makanya banyak perumpamaan-perumpamaan, termasuk tadi Yudi singgung bacaan hari ini ya, diungkapkan seperti mempelai pria dengan mempelai perempuan. Inilah gambaran yang paling dekat. Dan jangan lupa, ketika pasangan pria dan wanita bersatu, dia melahirkan buah kasih yang berupa anak di dalam keluarga menjadi keluarga kecil. Ini adalah keluarga-keluarga yang menjadi gereja-gereja Kristus. Gereja-gereja kecilnya Allah. Bagaimana buah kasih kita dengan Tuhan? Kalau di hukum yang pertama, kalau kita berelasi dengan Tuhan, apa buah kasih? Kita harus bisa hidup di dalam buah-buah Roh Kudus. Ya, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Itulah buah cinta kita dengan Allah. Apakah mungkin kalau saya mengasihi Yudi dan Yudi mengasihi saya, lalu kami membentuk keluarga, itu bisa bertahan? Saya dan Yudi sudah pernah mengalaminya. Dengan kekuatan sendiri, dengan cara yang sendiri, kami berantakan. Walaupun sudah kenal dari TK, Bapak Ibu, dari TK, ya, sudah satu sekolah, ya, kelas 6 SD itu Yudi udah lirik-lirik saya, makanya tadi itu judulnya dari mata turun ke hati ya. Ya itu, lirik-lirik itu kok saya bilang lirik-lirik saya terus ngapain gitu ya. Jadi itu sudah ada yang mulai lebih dulu pasti. Ada yang suka terlebih dahulu ya kan. Begitu juga dengan Allah terhadap kita. Allah itu sudah tertarik kepada kita lebih dulu. Walaupun kita ini penuh dosa, walaupun kita ini bandel, kita ini ngelawan terus, kita ini tegar tengkuk, auban, kata orang Cina bilang, auban lu sayanya au ya gitu. Ya. Tapi Tuhan tetap mau, tetap cinta, dia tetap menunggu, dia tetap ingin mengasihi dengan caranya. Yudi juga begitu waktu itu, makanya saya akhirnya leleh juga. Nah, tapi akhirnya ketika kami membentuk keluarga, benturan-benturan ada, mulai dari yang kecil sampai yang besar, sampai akhirnya kami sempat hendak bercerai. Itu saya gak habis pikir, kenapa bisa seperti itu? Orang yang katanya sayang sama saya, tapi bisa membuat saya seperti itu. Membuat saya menderita, sedih, nangis, marah, gitu ya. Begitu juga Yudi. Kok Yudi pikir saya yang diharapkan menjadi istri seperti ini, kok ternyata saya egois, saya keras kepala, saya nggak menghormati dia dan sebagainya. Setiap kali ada ngomong sedikit salah, tersinggung, jadi besar. Ya. Dan ini sangat membuat tidak damai di dalam keluarga. Dan ini berlangsung cukup lama ya, cukup lama sampai berbulan-bulan bahkan bertahun. Menjalani 1 tahun, 2 tahun seperti dalam lingkaran neraka. Ternyata bahwa di antara kami tidak menjalin kasih itu atas dasar Kristus. Kami merasa kamilah yang harus dilayani, saya yang harus dikasihi. Yudi merasa Yudi harus dikasihi, dia yang harus diturutin. Jadi egois, ya kan, tidak ada tenggang rasa, selalu ingin diberi, tidak bisa memberi, dan selalu menuntut, ya. Merasa kalau sudah memberikan sesuatu harus bisa mendapat balasannya. Betapa ini sangat terbalik dengan ajaran Tuhan. Dan ini semua dicelikan ketika kami semua bersama-sama mengikuti SHDR. Apa yang bisa dipelajari pada saat itu? Saya tersentuh dengan ayat yang berkata, 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat ini menampar saya. Karena sepertinya klise banget kalau saya bilang, saya Tuhan mengasihi engkau, ya. Tetapi yang di depan mata, ya, yang di samping saya, yang hidup serumah dengan saya ajak berantem terus-terusan. Saya malu sama Tuhan ketika membaca ayat ini, saya malu. Seperti ditelanjangi istilahnya di depan Tuhan ya. Pada saat itu saya belum
belum kenal pelayanan, ya, baru mau mencari Tuhan dan baru tahu, jarang baca kitab suci. Makanya begitu baca ayat ini, iya gitu. Ini benar-benar menyentuh. Dan ada lagi Bapak Ibu, ketika saya berbicara dengan seorang romo, ya, itu kalau nggak salah masa-masa seperti ini juga, masa-masa kita prapaskah, ada sakramen tobat. Saya bilang sama romo, saya seringkali masih mengulangi kesalahan yang sama, saya masih sering menyakiti hati suami saya, begitu ya. Lalu ada romo itu berkata yang cukup juga membuat saya berpikir, ya. Dia bilang, kalau Allah itu selalu memberi pengampunan, ya. Kamu meminta maaf, kamu pasti diampuni. Tetapi apakah terhadap suami kamu sendiri, kamu pernah meminta maaf secara langsung? Apa artinya ini teman-teman? Jadi kehadiran manusia di sekitar kita itu adalah simbol kita berelasi dengan Allah. Kalau kita respect sama Allah, kita juga respect kepada orang-orang di sekitar kita. Khususnya karena ini konteksnya masih berbau kasih sayang, kami suami istri, saya terhadap suami. Saya juga harus hormat kepada dia. Karena itulah simbol rasa hormat saya kepada Tuhan. Ada satu cerita ilustrasi. Ada seorang religius lah ibaratnya. Rohaniwan dan religius. Dia bertemu dengan seorang malaikat. Malaikat itu sedang duduk, sedang menulis sebuah buku seperti kitab yang berlapis emas. Lalu sang religius ini berkata, malaikat, apa yang sedang kamu tulis di situ? Malaikat itu bilang, oh, saya sedang menulis nama-nama orang yang mengasihi Tuhan. Oh, kalau begitu adakah namaku di situ? Terus tidak ada, kata malaikat itu. Oh, baiklah, kalau begitu tempatkan saja aku pada daftar nama orang-orang yang mengasihi manusia, kata religius itu. Oke, lalu malaikat itu hilang, tapi besokannya malaikat itu menampakkan diri kembali kepada si rohaniwan ini dan dia menunjukkan bukunya, buku yang dia tulis kemarin itu dia perlihatkan bahwa nama orang itu ternyata ada. Sekarang sudah ada di dalam daftar nama orang-orang yang mengasihi Allah. Ceritanya cuma sampai situ. Tapi teman-teman tahu apa maknanya? Bahwa ketika hidup kita mengasihi manusia yang ada di sekitar kita, dipandang oleh Allah sebagai sikap mengasihi Tuhan sendiri. Contoh yang paling sederhana dan paling dekat adalah pasangan dan keluarga kita. Efesus 5 ayat 22-33 ini adalah tentang kasih Kristus yang menjadi dasar hidup suami istri. Saya bisa baca sedikit. Dan teman-teman sudah pernah mendengar ayat ini, namun ini perlu terus diulang-ulang supaya kita selalu tahu ya, ingat maknanya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi ini bagi kita para istri, suami adalah kepala, dia yang memberi kita hidup. Ya, dia adalah pemimpin, dia adalah imam. Kita perlu menghormati dia seperti menghormati Kristus. Terlepas dari apapun, bagaimanapun sikap suami kita, mungkin banyak kekurangan, mungkin di mata kita, masa sih seperti dia harus saya hormati. Tapi jikalau kita bisa menentukan sikap kita, itu yang diperhitungkan oleh Allah. Itu adalah gambaran ideal bagaimana kita menerima diri orang yang berkekurangan apa adanya. Seperti Kristus juga menerima kita yang penuh dengan kekurangan. Lalu bagaimana dengan suami? Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman,
supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Lagi-lagi disebutkan ya, mengasihi orang lain itu juga mengasihi diri kita. Mengasihi diri kita berarti kita juga mengasihi orang lain. Ada koneksinya di sini. Dan ini merupakan hukum kedua yang sangat penting yang Tuhan sudah tentukan sebagaimana tadi sudah kita dengar ketika Yudi membaca ayatnya. Jadi tidak bisa, kasih itu tidak bisa pura-pura. Ya, dikatakan Roma 12 ayat 9 sampai 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Mungkin karena kita mendengar, oh ya Tuhan ajarin begini, saya mau mengasihi suami saya, istri saya dengan cara, tapi dari hati enggak ada. Terpaksa itu namanya. Tidak bisa. Tapi kita harus belajar bagaimana kita menerima. Itu adalah bagian kita. Itu adalah juga untuk kepentingan kita di hadapan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena yang akan mendapat sukacita kembali lagi juga kepada diri kita sendiri. Dan itulah juga simbol. Ketika kita bisa mengasihi orang lain, kita memberikan simbol kehadiran Allah bagi orang yang kita kasihi. Kita belajar, ya, memperdalam kasih itu menjadi kasih yang agape. Teman-teman yang terkasih, mungkin dalam kesempatan ini juga kita akan mendengar sharing dari sahabat kita ya, Okta dan Akeng yang mau membagikan pengalamannya dalam hidup berumah tangga di dalam dasar atau kasih Kristus dengan pengalaman-pengalamannya. Silahkan saya panggil Okta dan Akeng untuk memberikan kesaksian. Halo semua. Kedengaran nggak ya suara saya ya? Kedengaran. Halo. Dengar kayak itu tak. Kedengaran jelas nggak ya suara saya? Dengar. Kedengaran Pak ya? Sebenarnya mau kesaksian pribadi saya masalah keluarga dengan si Akeng. Benarnya saya sudah agak-agak lupa juga cerita masalah ini karena saya mau melupakan masa lalu saya dan mau memulai hidup baru saya. Ya, saya akan mencoba menceritakan yang kemurahan Tuhan saya bisa sampai seperti ini. Dan saya masih tetap belajar terus sih. Saya mulai dari SD sampai dengan sekarang saya sekolah di Katolik, saya dibaptis di SMP waktu SMP kelas 3 dan itu ya biasa-biasa aja sih kehidupan saya, kehidupan agama saya, terutama waktu pas setelah dibaptis ya mulai agak-agak hidup sampai dengan sekitar kuliah kelas semester 2 gitu, semester 3 saya masih rajin ke gereja. Setelah itu ya pergaulan agak miring. Saya ikut pergaulan dengan teman-teman yang ya dalam agak miring lah gitulah. Waktu itu saya sering berjudi mungkin ya. Ya mabuk-mabukan. Lalu saya ketemu si Akeng ini, waktu saya potong rambut dia hairstylist, gunting rambut saya.
dia yang guntingin. Ya. Saya melihat, wow, wanita ini cakep juga ya. Ya akhirnya saya coba mendekatin terus. Mungkin bisa sebulan 3 kali gunting untuk ketemu dia aja, kerimbat juga. Seru nih, seru. Lalu saya waktu itu ya saya akhirnya married secara Katolik, tapi dia masih Buddha, dapat dispensasi. Oke, setelah itu dalam perjalanan kehidupan berumah tangga, setelah anak lahir pertama masih oke-oke aja, ya. Dan setelah beberapa tahun kemudian sudah agak renggang. Mungkin saya merasa kok anak saya yang diperhatikan terus, saya jadi tersisihkan. Dan akhirnya saya jatuh lagi ke dalam dosa. I'm cheating. Saya berselingkuh. Itu setelah anak kedua saya lahir, setelah kedua anak saya lahir, beberapa tahun kemudian Yang saya, kecil ya, yang kecil. si Vanessa. 2012 lah. Saya jatuh dalam perselingkuhan sama orang kantor, ya bawahan saya juga sih sebenarnya. Ya itu, saya nggak tahu gimana caranya untuk keluar dari hal itu. Dan setelah itu hubungan saya juga masih baik-baik saja di rumah, tapi sudah agak renggang saja. Saya pulang malam terus, jadi alasan lah mau nge-gym segala. Tapi lama-kelamaan saya merasa kok jadi hidup saya makin jauh dari Tuhan, makin tertekan, makin banyak masalah. I don't know, jadi pas kebetulan waktu 3 tahun yang lalu, dia tiba-tiba ikut katekumen. Si Akeng ini mau ikut katekumen, ikut pelajaran. Waktu itu ditawarin sama 2018 saya baru waktu itu diajak sama Bu Widi ngajak untuk ikut ajaran agama karena dia pernah nanya si Akeng, kok saya yang mau. Kamu ya? Iya, saya yang mau. Saya nanya di mana tempat belajar agama Katolik. Lalu dia kenalin saya di mana, di Amores itu loh. Terus saya langsung nggak nanya. Waktu itu ya saya masih belum pertobatan sih, masih pas nggak lama setelah dia masuk, dia mulai curiga. Ya dia coba buka handphone saya. Padahal setiap saya pulang saya selalu delete WA yang lain-lain yang dari wanita sebelah itu. Tapi saya udah delete, tapi ada tertinggal 1. Dan itu mulai awal dia tanya saya. Dan saya juga langsung kaget, wah kok masih ada tertinggal? WA. And then saya udah merasa takut, mungkin dia langsung banting barang atau langsung meninggalkan saya. Tapi dia pegang tangan saya, dia tanya, kenapa? Ada apa? Ini dari siapa? Saya merasa belum bisa bicara itulah. Saya
merasa, kok wanita yang saya sudah sakiti malah mau bertanya, memegang tangan saya, mau memecahkan masalah ini. Kenapa masalahnya? Saya merasa, wow, kenapa Tuhan melakukan memberikan saya istri yang baik, tapi saya sia-siakan. Saya merasa seperti ayat Injil Lukas 15 ya, seperti yang anak bungsu yang meminta uang dari ayahnya dan menghambur-hamburkan uangnya itu, tapi masih diterima baik dengan bapaknya. Saya merasa, wow, Tuhan dengan melalui istri saya, Tuhan mengembalikan saya ke jalannya. Akhirnya saya ikut retret di Cikanyeri, Lembah Karmel. Saya ikut, pas kebetulan saya ikut itu retret luka batin. Bukan retret awal lagi, Luka batin, dan di situ saya awal mula mengenal kemuliaan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kenapa saya masih bisa merasa kebaikan Tuhan gitu loh, yang nggak saya syukuri selama ini. Selama saya di belakang itu saya nggak pernah syukuri. Tapi ya berkat kemurahannya saya masih bisa diselamatkan, masih bisa dikembalikan, masih bisa dipeluk sama. Ya mungkin Pak Yudi tahu perjalanan saya baru mengenal Tuhan beberapa tahun ini. Itulah perjalanan rumah tangga kami. Saya sangat bersyukur sekali waktu itu. Waktu itu saya ikut rekonsiliasi dengan si Romo siapa? Devanto di MKK. Dia yang unjukin untuk kamu coba ikut retret. Bentuk jalan Tuhan lah pasti. Kamu ikut retret, siapkan waktu kamu 3 hari. Ya, saya ikut. Oke, that's it. Itu aja sih. Oke, thank you banyak Akeng. Wow, luar biasa. Okta, thank you Okta. Ya, Pak Ibu. Sharingnya luar biasa ya. Kalau kayak kita dengar sharing Okta, mungkin dia pengen banget berubah, dia pengen keluar, tapi nggak punya kemampuannya. Itulah sebenarnya manusia yang alami. Betul, dengan kemampuan kita sendiri nggak mungkin bisa. Saya sudah coba waktu itu. Dengan kemampuan saya nggak mungkin bisa, tapi dengan kemampuan kekuatan dari Tuhan itu bisa merubah segalanya. Ya. Jadi bukan kita sendiri yang merubah diri kita, bukan atas kemauan kita sendiri, bukan atas kehendak kita sendiri. Tuhan yang merubah saya. Tuhan tekuk saya untuk bisa jadi baik. Semua keburukannya seperti orang yang sedang membuat satu kendi yang sudah jelek, yang buruk itu dihancurkan sama Tuhan, sakit pada saat itu. Tapi ternyata Tuhan bangun lagi dari kecil. Dia buat jadi lebih indah dari yang pertama. Saya sampai baru merasakan sabar gak ada batasnya. Kasih gak ada batasnya. Kita harus berbuat itu. Sabar sama siapapun gak ada batasnya. Karena yang punya kesabaran itu Yesus. Saya sama Yuni berubah bukan gara-garanya saya, bukan.
Tuhan yang merubah saya. Saya mau melakukan sesuai dengan kehendak saya, nggak bisa. Yuni mau melakukan sesuai dengan kehendak Yuni, nggak bisa. Saya melakukan kehendak Tuhan, Yuni melakukan kehendak Tuhan. Di situ saya baru merasakan Tuhan mengasihi saya. Tuhan mencintai saya. Saya keluarga kecil, tapi berharga di mata Tuhan. Banyak yang Tuhan juga perbuat di dalam hidup saya, di dalam keluarga saya. Saya merasakan dibuat jauh lebih indah daripada sebelumnya. Mungkin Yuni mau nambahin? Iya teman-teman, tema malam hari ini adalah I love you. Dan ini adalah suatu ungkapan yang dulu sangat saya nanti-nantikan ketika Yudi dan saya sedang tidak bagus hubungannya. Sangat sulit untuk mengucapkan I love you karena di dalam hati masih menyimpan begitu banyak rasa dendam, benci, kecewa, marah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan menjamah kita berdua, apa yang kita alami? Kita mengalami jatuh cinta dengan Tuhan lebih dulu, mengerti dan mau ikut ajarannya. Saya berkata, I love you God. I love you God. I love you Jesus. Dan sesudah itu, atas dasar cinta yang besar, cinta yang Tuhan anugerahkan kepada saya merasa dibanjiri oleh kasih-Nya. Dengan kekuatan itu, saya bisa berkata kepada Yudi, I love you. Suatu hal yang dulu sangat sulit dan saya tidak rela mengatakannya, karena merasa gengsi. I love you God, I love you Lord. Baru kita bisa berkata, I love you honey, I love you my child, I love you my parents, I love you my friends. Kasih Tuhan itu luar biasa. Satu kali saya pernah retret ke Rawasen, retret pribadi berdua dengan Yudi dalam keadaan mau pergi tiba-tiba berantem karena hal sepele. Dan itulah masa-masa di mana kami masih berproses juga, ya. Saya sangat sedih dengan keributan yang kami alami, tetapi ketika melihat salib pada saat itu saya memutuskan untuk berjalan di area jalan salib. Dan saya tiba di dalam satu tempat yang perhentian yang Yesus wafat di kayu salib. Di situ saya merenung, saya melihat salib sambil berkata, sambil curhat, Tuhan, kenapa saya sedih sekarang ini sampai seperti ini, masalah saya dengan Yudi seperti ini. Kenapa salib yang kau taruh di hidupku itu begitu berat? Saya merasa Yudi itu salib saya. Saya nangis. Tapi kemudian setelah nangis ada rasa lega. Saya bilang bagaimana saya harus memikul ini. Saya mau nurut sama kamu Tuhan, tetapi saya menghadapi Yudi ini susah. Lalu saya meninggalkan tempat itu sambil berjalan mau menuju ke kamar. Sambil berjalan saya melihat ke tanah, ya kan di situ kan seperti taman ya, kanan kiri ada rumput. Saya berjalan sambil melihat rumput-rumput itu. Tapi tiba-tiba ada rumput yang seolah-olah timbul, muncul. 2 helai daun yang membentuk hati. Itu sangat nyata buat saya. Yang menjadi pesan dan jawaban atas pertanyaan yang baru beberapa menit lalu saya ajukan dalam hati. Saya langsung menangkap gambar itu, membentuk hati. Seolah-olah Tuhan berkata, kamu memikulnya dengan kasih. Saya menangis teman-teman. Saya berlutut sambil menangis, memetik daun itu sampai saya bawa pulang, saya selipin di buku. Untuk mengingatkan saya, memikul salib dengan kasih, baru bisa membuat saya kuat. Dan itu pengalaman yang tidak akan saya lupakan seumur hidup saya. Bapak Ibu yang terkasih, sebagaimana tadi cerita Okta dan Akeng, semua mengalami keterbelengguan. Mungkin kehendak kita tidak mau seperti itu, tapi kita tidak kuasa melepaskannya. Kita butuh Tuhan, biar Tuhan yang menjadi pengikat kita. Kami berdua setelah mengalami pertobatan, setelah mengalami SHDR, setelah ikut terus-menerus bertumbuh, mengikuti pengajaran ini dan itu, menghidupi firman Tuhan, berdoa lebih rajin, Dia bisa mengubah air yang tawar menjadi anggur yang manis.
Keributan yang dulu sangat mudah tersulut di dalam rumah tangga kami, perlahan-lahan dibuat seperti hilang sampai dengan detik ini. Itulah membuat saya merasakan, Tuhan, saya sudah menerima mukjizat daripada Engkau. Boleh dikata kalau saya renungkan sampai sekarang dibandingkan dulu, ajaib banget ya Tuhan itu. Beneran kami gak pernah berdua itu ribut seperti dulu lagi. Sama sekali gak pernah. Bahkan sekarang karena kekonyolan-kekonyolan kecil itu bisa membuat kita berdua saling tertawa satu sama lain. Sudah kayak memahami, lucu gitu. Sudah gak bisa marah sampai seperti apa, gak bisa. Itu ajaib Tuhan. Dan itu perbuatan Tuhan terhadap kami berdua yang kami rasakan sebagai mujizat. Oleh karena itu, teman-teman, ini adalah masa pertobatan. Seperti dulu saya pernah mengalami pengakuan bahwa mengasihi Allah itu perlu diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Kalau kita mau mengampuni orang lain pada masa Prapaskah ini, orang-orang yang membenci kita, maka kita perlu juga meminta maaf secara langsung. Kenapa? Karena dia yang kita ketemukan muka dengan muka, dia orangnya. Itu adalah gambaran bahwa kita mengampuni, itu adalah sikap dan ajaran dari Tuhan sendiri. Dengan mengampuni dan memaafkan, kita yang dibebaskan, kita yang dilegakan. Apapun sekarang yang mungkin masih membelenggu. Mengasihi musuh adalah ajaran Tuhan Yesus untuk kita anak-anaknya. Sebagai orang yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa. Kalau mengasihi orang yang baik sama kita, itu semua juga bisa. Bahkan orang gila juga bisa. Tetapi seorang Kristen yang sejati, mengasihi musuh, ini adalah tantangan. Dan kita bisa melakukannya dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Pupuk rasa cinta kita terus akan Tuhan. Katakan I love you God sesering mungkin. I love you God di dalam seluruh tindakan-tindakan kita. Di dalam kasih yang nyata. Baik itu pasangan maupun orang tua dengan anak. Anak dengan orang tua, dengan saudara, dengan semuanya. Kita pulihkan kembali relasi kita. Dan biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Menjadi buah pertobatan kita yang nyata di masa pandemi sekarang ini. Banyak sekali keluarga yang ribut, banyak sekali keluarga yang mengalami kekerasan selama pandemi karena berada di rumah terus-terusan. Betapa ini harus diperbaiki. Dan kita harus bersyukur kalau kita punya Tuhan yang memampukan kita untuk memulihkan keadaan itu. Mari kita undang terus Tuhan untuk memberi kekuatan atas apapun yang tidak bisa kita lakukan, yang kita rasa lemah. Karena hanya Dia yang mampu memberikan kasih yang besar, kasih yang tak bersyarat. Ungkapkan, I love you God. Dengan seluruh cara hidup kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita masuk dalam doa, kita angkat satu pujian. Ya, saat ini kita akan merenungkan segala apa yang kita dengarkan malam hari ini. Ungkapkan kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Hayati setiap pujian yang akan dinyanyikan oleh Sis Ana bersama dengan Anda ini. Kita akan berdoa bersama di akhir pujian. Ini kami Tuhan, kami bawa pujian dengan segenap hati di hadapan-Mu. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap dan dengan segenap jiwaku, dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Ini ungkapan cinta kami, Yesus. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus Tuhan, ku sembah Kau,
Yesus, Engkau Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cinta Kau, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cinta Kau, dengan segenap hati, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cinta Kau. Alirkan cintamu Tuhan bagi setiap kami. Berikan kami hati yang baru. Hati yang lembut Tuhan. Hati yang penuh cahaya seperti hatimu Yesus. Ubahkan hati kami, kami mau mengalami kasih dan cintamu yang besar. Ubahkan hati kami dari hati yang keras Tuhan, ubahkan menjadi hati yang lembut, hati yang penuh cahaya seperti hati Yesus yang Maha Kudus. Alirkan rahmat-Mu Tuhan. Alirkan rahmat dan kerahiman-Mu yang penuh cinta dalam hati kami Tuhan. Berikan kami hati untuk mencintai-Mu Yesus. Berikan hati yang baru, berikan kasih yang baru untuk mencintai-Mu Tuhan. Ialah Biarlah damai-Mu berlimpah di dalam hati kami. Biarlah Kau limpahi kami dengan kasih. Ajari kami untuk semakin mencintai-Mu Yesus. Bimbing setiap langkah hidup kami dengan sinar wajah-Mu yang kudus Tuhan, agar mata-Mu selalu memandang kepada kami semua. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau. Hati kami
Kau bimbing dengan cinta. Biarlah selalu tinggal di dalam hati, dan kau tinggal di dalam hati kami. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk para pasangan suami istri yang saat ini hadir melalui ruang Zoom ini. Biarlah kami saling bergandengan tangan. Silakan mengambil duduk yang dekat, silakan bergandengan tangan. Genggam erat tangan pasanganmu dengan penuh kasih. Bagi keluarga dan anak juga boleh, orang tua dengan anak juga boleh saling berangkulan, saling bergandengan tangan. Hadirkan kasih Tuhan di dalam hati kita semua. Oh Tuhan Yesus, biarlah kasih-Mu membanjiri kami semua Tuhan. Hati kami yang kering, hati kami yang haus, hati kami yang rindu untuk terus-menerus mengalami kasih-Mu yang nyata lewat orang-orang di sekitar kami. Keluarga kami ini, pasangan, orang tua maupun anak. Biarlah di masa pertobatan ini kami sering lebih lagi memberikan kasih yang berasal daripada Engkau. Segala kekuatan kami Tuhan. Dan inilah menjadi tanda pertobatan kami di masa Prapaskah ini. Kami ingin mengasihi Engkau dengan mengasihi keluarga kami, pasangan kami, orang tua dan anak-anak kami. Sebab Tuhan, inilah masa yang Engkau tentukan bagi kami berrekonsiliasi dengan keluarga dan membina keluarga kami menjadi gereja-gereja kecil-Mu yang nyata, yang baik, yang sejahtera. Hanya kasih-Mu Tuhan yang mampu melakukannya. Maka curahkanlah pada saat ini melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kasih-Mu itu tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua di dalam seluruh karya, di dalam kesehatan, di dalam pelayanan kami. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Terima kasih Sister Yuni dan Brother Yudi. Luar biasa menggugahkan hati kita, memberkati kita pada malam hari ini, menghadirkan kasih yang besar di hati kita masing-masing. Kita mau masuk dalam doa persembahan. Bapa yang penuh kuasa, kami bersyukur Tuhan atas malam hari ini. Kau nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami. Kau nyatakan kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kau nyatakan cinta-Mu yang begitu besar Tuhan. Betapa Engkau memanggil kami. Kau jadikan kami begitu berharga di mata-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kasih yang boleh kami terima pada malam hari ini senantiasa tinggal di dalam hati kami. Ajari kami Tuhan untuk terus mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami dan dengan segenap hidup kami. Dan biarlah kasih yang ada di dalam hati kami bawa untuk mengasihi orang-orang terdekat kami. Mengasihi orang-orang yang kami jumpai Tuhan. Disitulah mereka tahu bahwa Allah yang kami kenal, Allah yang teramat besar, penuh kasih setia. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengambil langkah mengasihi Engkau. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas persekutuan malam hari ini. Dan kami sungguh-sungguh mengalami kasih dan cinta-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Amin. Saudara, slide-nya sudah ditampilkan. Untuk persembahan bisa ditransfer, bisa dipoto dulu atau mungkin nanti sehabis persekutuan ini kita bisa memberikan persembahan. Amin. Kita iringi persembahan kita pada malam hari dengan persembahan pujian. Melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hati yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu Tuhan
persembahan kami bagimu Tuhan. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hati yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Hanya Engkau yang terbaik Tuhan. Kau terbaik bagiku. Sungguh kami, amin ya Tuhan. Kau terbaik bagiku. Hanya Engkau yang terbaik di dalam hidup kami, Yesus. Amin. Bersama-sama kita dengarkan pengumuman. Ada pengumuman, Sister siapa yang bacakan pengumuman? Sister Linda? Vero. Vero, silakan Kak Vero. Terima kasih pada malam hari ini, terlebih-lebih buat Pak Sutri, Yudi dan Yuni yang sudah membawakan firman pada malam hari ini. Terima kasih banyak sharingnya, doanya juga untuk kita semua. Tadi udah sama-sama didoain, saya senang sekali didoain. Terima kasih banyak, semoga pelayanan Yuni dan Yudi terus berkarya di ladang Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk yang merindukan Tuhan. Semoga semua kita pada malam hari ini diberkati melalui sharing Yuni, Yudi yang sungguh luar biasa, baik juga Okta, menjadi motivasi bagi saya 11-12 untuk Yokta dengan saya. Terima kasih banyak. Terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini juga bergabung di PDKK Yoselina. Mari kita bergabung lagi di tanggal 26 untuk mengikuti PD bersama-sama dengan Romo Nobertus Noho Tukan dengan tema menguasai diri dalam segala hal. Jadi Bapak Ibu, mari kita bergabung, ajak teman, saudara untuk ikut di PDKK Yoselina, biar kita bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, mendengar firman untuk menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan pengharapan dari Tuhan yang mau diberikan, mau ditaburkan untuk kita semua. Terima kasih. Silakan Sis Ana. Amin. Terima kasih Kakak Vero, luar biasa, Tuhan baik ya. Yes. Saya percaya kita yang hadir pada malam hari ini mengalami cinta yang begitu besar. Amin. Berbunga-bunga di dalam hati untuk mengasihi suami kita, pasangan kita, istri kita, anak kita. Boleh nanti mungkin habis persekutuan ini peluk pasangannya, peluk anak-anaknya, cium, katakan I love you ya. Biarlah mengalir begitu keras I love you dari mulut kita untuk orang-orang yang terdekat dan tindakan nyata buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Kita masuk dalam doa penutup. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Nyatalah kasih-Mu bagi setiap kami dari apa yang kami peroleh pada malam hari ini. Cinta-Mu mengalir bagi kami Tuhan. Sukacita-Mu mengalir bagi kami. Pengharapan yang baru, kasih yang baru Tuhan nyatakan bagi kami. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, apapun yang kami alami. Engkau sudah menjadikan kami lebih dari pemenang. Dan biarlah Tuhan di masa-masa retret ini, kami terus bertekun di dalam Engkau.
Berikan kehendak yang kuat kepada kami Tuhan, untuk terus kami belajar dari Engkau Tuhan. Berikan hati kami hati yang lemah lembut. Dan biarlah Tuhan, kami terus berjalan di dalam jalan kehendak-Mu. Di dalam hal apapun Tuhan, di masa-masa sulit. Biarlah kami terus bertekun di dalam Engkau. Malam persekutuan doa ini akan berakhir Tuhan. Tapi firman-Mu yang Engkau taburkan pada malam hari ini, untuk kami dapat mengasihi Engkau dan mengasihi sama kami. Biarlah menjadi rema di dalam hati kami. Di dalam tarikan nafas kami hanya kasih-Mu yang boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Bapak, ingatkan kami hari Jumat depan untuk bersekutu bersama-sama pada malam hari ini. Karena kami sungguh percaya di dalam persekutuan ini, kasih-Mu terus mengalir, mendidik kami, dan Engkau menyatakan janji-janji-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Yesus, ini doa kami bawa dengan penuh ucapan syukur demi Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Bunda Maria, kami sungguh bersyukur punya Bunda pendoa seperti Engkau, dan biarlah jubah-jubah doa-Mu yang senantiasa menyertai kami, dan pada malam hari ini kami juga akan menyapa Engkau Bunda. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita yang hadir pada malam hari ini punya semangat baru untuk terus berdoa, untuk terus bertekun di dalam firman Tuhan, karena itu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Bersama-sama kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan kita. Ini pujian kami Tuhan. Kami yang ada di sini merasakan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru bagai Raja Wali. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Amin. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kami semua percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalan-Mu, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan hanya bersama-Mu, bersama-Mu dalam kemuliaan. Thank you Jesus. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Amin Tuhan, kami hanya aman di tangan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang bergabung di Zoom pada malam hari ini. Sampai jumpa Jumat depan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.